Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Makarim dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Lingkungan, dengan nomor NIM 2310943021. Baik, pada video kali ini saya ingin membahas permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan iptek pada era sekarang ini, dengan kasus maraknya pinjaman online ilegal. Maraknya praktik pinjaman online ilegal, menurut pengamat ekonomi, disebabkan lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Di sisi lain, praktik itu juga dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif, kata pengamat sosial. Seorang pengguna pinjol ilegal menceritakan pengalamannya saat melakukan pinjaman, dari bunga yang tinggi hingga metode penagihan yang mengancam. Sejauh ini, kepolisian telah mengungkap 15 kasus pinjaman online ilegal dengan 45 tersangka di beberapa daerah dalam beberapa waktu terakhir. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat pinjaman online ilegal? Nah, yang satu, adanya kebutuhan yang mendesak. Sebagian masyarakat mungkin ada yang memiliki keterbatasan dalam segi finansial yang menyebabkan sulitnya menyambung hidup. Rata-rata, masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kebutuhan mendesak yang perlu mereka penuhi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti membeli bahan makanan, biaya sekolah anak, dan sebagainya. Meski begitu, ada juga orang yang melakukan pinjaman online untuk memenuhi gaya hidupnya, di mana mereka memaksakan diri untuk memiliki berbagai barang demi terlihat mewah, dan sebagainya. Padahal, gaji atau pendapatan yang mereka miliki tidak besar. Yang kedua, aplikasi mudah diakses dan pengajuan yang mudah. Faktor kedua yang membuat banyak orang terjebak pinjol adalah mudahnya akses ke pinjol tersebut dan proses pengajuan yang mudah. Apalagi pinjaman online ilegal sering menawarkan banyak kemudahan seperti tidak adanya jaminan, hanya membutuhkan KTP dan foto selfie, dan sebagainya. Nah, agar tidak terjebak, kamu bisa coba cek terlebih dahulu aplikasi tersebut. Pastikan aplikasi pinjol yang ingin kamu gunakan telah terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, kamu patut curiga ketika ada aplikasi pinjol yang menawarkan kemudahan. Cek kembali review aplikasi tersebut melalui Google, dan cek juga bunga atau denda yang mungkin akan dikenakan ke kamu. Yang ketiga, rendahnya literasi keuangan dan digital. Masyarakat Indonesia terbilang tidak memiliki literasi keuangan yang bagus. Hanya sedikit orang yang memahami literasi keuangan dan digital. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh OJK pada 2019, di mana indeks inklusi keuangan sebesar 76,18%, namun tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang hanya 38,03%. Selain itu, berdasarkan Survei Literasi Digital Nasional 2020, indeks literasi digital belum mencapai skor baik yaitu 4, namun baru sedikit di atas kategori sedang 3. Nah, dampak negatif dari pinjaman online yaitu seluruh korban sepakat tidak mau melakukan pinjaman online lagi karena sama saja dengan menyengsarakan hidup dengan bunga yang sangat tinggi, belum lagi terkait identitas yang bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau tindak kejahatan. Nah, cara menghindari tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal antara lain, cek di website resmi OJK. Yang kedua, lihat transparansi bunga. Yang ketiga, jangan tergiur ajakan-ajakan yang memaksa. Yang keempat, pastikan rekam jejak digitalnya. Yang kelima, cek aplikasi atau situsnya. Dan yang terakhir, gunakan identitas digital. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.